Halo, selamat datang di Halo Lab, halo aja dulu siapa tahu jadi. Oke, untuk hari ini kita akan kembali melakukan percobaan pengantar laboratorium terkait besaran pokok. Nah, salah satu besaran pokok yang akan kita lakukan percobaan hari ini yaitu menggunakan alat ini, yaitu adalah besaran pokok kuat arus ya, atau banyaknya arus yang mengalir dalam satuan waktu dalam satu rangkaian. Nah, untuk satuannya itu adalah ampere, biasanya disimbolkan dengan I kapital ya. Oke. Nah, untuk alat ukurnya di sini kita mengenal yang namanya ampere meter ya, yang A ini. Nah, kalau yang ini adalah voltmeter atau tegangan, ini untuk arus, ini untuk tegangan. Nah, alat ini adalah basic meter ya, atau alat ukur standar atau dasar. Nah, untuk lanjutannya nanti itu ada multimeter, tapi akan kita bahas pada pertemuan yang berbeda. Nah, untuk basic meter dia sistemnya analog seperti ini. Karena dia basic meter, maka dia punya batasan yaitu alat ukurnya hanya untuk DC, arus DC ya. Jadi karena dia DC, maka dia punya kutub atau bagian positif dan bagian negatif. Nah, ini adalah bagian positif yang biasa kita kenal sebagai faktor kali atau batas ukurnya. Oke. Nah, sedangkan yang di dalam yang hitam ini adalah zero atau nol atau biasa kita sebut sebagai keluaran atau negatif. Seperti itu. Kemudian dia ada selektor ini yang dapat kita pindah-pindah. Sama halnya ya, di sini juga port positif atau faktor kali. Untuk voltmeter, ini untuk ampere meter, yang ini untuk voltmeter. Menyesuaikan dengan huruf yang muncul ya. Ini selektor. Nah, yang warna hitam ini yang bisa kita geser-geser. Ini selektor. Nah, yang skala di dalam ini adalah papan skala. Kemudian ada kalibratornya. Nah, ini ada ya seperti ya untuk obeng minus. Nah, itu namanya kalibrator yang nanti digunakan untuk mengkalibrasi alat ini seperti itu. Nah, untuk alat seperti ini NST-nya ya tentu berbeda dikarenakan dia harus menyesuaikan dengan faktor kalinya. Baik, kita coba hitung, misalkan kita menggunakan ampere meter yang 5 ampere, maka kita perlu menghitung skalanya atau menggunakan skala yang atas. Cukup perhatikan angka depannya ya, misalkan kita 5, 1, 100, 100 mili, 100 mu, gitu ya. Maka kalau dia 5 berarti kita pakai yang atas, kalau 1 kita pakai skala yang bawah. Sama untuk voltmeter dia ada 50 volt, ada 10 volt, 1 dan 100 milivolt. Seperti itu. Kita mulai dari ampere meter, maka kita menggunakan batas ukur yang paling atas terlebih dahulu ya, maka 5 ampere. Maka kita menggunakan skala yang atas. Namun untuk mempermudah kita menggunakan metode konversi. Maka 5 ampere ini adalah pengukuran maksimum yang dapat dia lakukan. Maka di skala dinilai 50 itu sama dengan 5. Berarti kita bagi 10 ya. Berarti 5, di 44, di 33, di 22, di 10, 1. Ketika kita pakai yang faktor kali 5, maka fokus pada skala atas saja. Skala bawah diabaikan. Oke, maka batas ukur kita peroleh. Karena yang paling kecil 1, paling besar 5. Maka batas ukur 1 dibagi jumlah skala dari 0, bukan dari minus 5 ya. Dari 0 sampai ke batas ukur yang kita tentukan. Tadi 1. Berarti ada 10 skala. 1 dibagi 10 kita peroleh 0,1 ampere untuk satu skalanya yang paling kecil. Untuk nilainya dia bisa berhenti di antara dua skala, maka deltanya bisa kita hitung sebanyak 1/2 dikali NST. Nah, itu untuk faktor. Ya, itu adalah untuk faktor kali yang jika kita menggunakan batas ukur yang atas. Sedangkan kalau kita menggunakan yang 1 ampere, maka kita perlu menggunakan yang skala bawah, namun dikonversi lagi. Di 100 itu nilainya 1, di 80 itu 0,8, 60 itu 0,6,
berarti 20 itu 0,2 dengan jumlah skala 10, 0,2 bagi 10, 0,02 ampere. Sama halnya dengan yang 100 mili, namun karena nilainya 100, maka di 100 juga 100. Tapi satuannya bukan lagi ampere, tapi mili ampere. Berarti 20 mili ampere dibagi 10, berarti 2 mili ampere untuk satu skalanya. NST-nya setengah. Untuk voltmeter, hal yang sama kita lakukan. Berarti kalau kita menggunakan batas ukur 50 volt, maka kita pakai skala yang atas. Karena nilainya sama 50 volt, maka tidak perlu kita konversi. Berarti 10 volt yang paling kecil ya. Kalau kita mau pakai 50 volt boleh, tapi jumlah skalanya jadi 50. Seperti itu. Berarti kita dapat 10 volt, batas ukurnya jumlah skalanya 10, maka NST-nya adalah 1 volt. Begitu, deltanya setengahnya. Sama halnya kita menggunakan yang 10 volt, maka batas ukurnya menjadi 10 ya, berarti kita pakai yang bawah, namun konversi nilai 100 jadi 10, berarti di 20 jadi 2. 2 dibagi 10 berarti berapa ya? 0,2 volt. Seperti itu seterusnya, dan yang 100 juga seperti itu. Nah, yang berbeda adalah kalau untuk voltmeter ini harus dirangkai secara paralel. Kenapa? Karena pada voltmeter yang sama itu adalah tegangan pada rangkaian paralel. Maka dia harus diukur pada rangkaian paralel karena yang sama itu volt di sana. Nah, sedangkan ampermeter ini harus dirangkai secara seri. Kenapa? Karena pada rangkaian seri itu arus yang sama di setiap titik. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Ampere, volt, gitu. Nah, untuk lanjutannya, untuk multimeter yang bisa mengukur arusnya AC maupun DC akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Sampai bertemu lagi. Jika ada yang ditanyakan, silahkan kita diskusikan di kolom komentar. Semoga kita bisa berdiskusi dengan baik. Sampai bertemu lagi di alat-alat berikutnya serta percobaan berikutnya. Bye-bye.